Hai, welcome to my channel Maria's Habits. Topik kali ini adalah soal kolagen. Kalian tahu nggak kolagen itu begitu penting, dan kalau kita kekurangan kolagen, itu efeknya ternyata bukan keriput aja loh. Nah, nanti saya akan kupas manfaatnya, kenapa kita perlu banget yang seperti ini. Sebelum bahas kolagen, aku mau bahas satu skincare yang baru-baru ini aku coba dari Scarlett. Saya pilih yang produk brightening karena kulit jenis saya normal, dan mereka punya dua rangkaian untuk yang acne atau kulit yang beradang jerawat dan normal ya. Karena kulit saya normal, saya pilih yang brightening. Dan di sini ada facial washnya, lalu ada serum, kemudian day cream and night cream. Sudah kurang lebih 2 minggu saya coba ini, dan ternyata efeknya cepet banget kerasanya ya, karena biasanya butuh waktu lebih lama. Yang saya rasakan paling cepat itu kulit menjadi lebih lembut banget deh, pun kok amazed sendiri. And pori-pori mengecil, kulit memang jadi lebih cerah ya. And di sini kalau kalian lihat facial washnya ada warna pink-pinknya. Nah ini ternyata kelopak bunga mawar. Kelopak bunga mawar juga bikin jadi lebih segar, dan at the same time ada aloe vera and antioksidan. So kita cuci muka selain bersih tapi nggak bikin kering, kulitnya tetap lembut ya. Dan yang udah biasa skincarean pasti kalian tahu serum itu penting banget. Serum dari Scarlett Brightening ini itu bikin kulit jadi lebih kenyal, lebih cerah, menyamarkan noda-noda yang tidak rata. Penting banget kan, pori-pori jadi mengecil. Pokoknya kulit tetap jadi awet muda deh. Dan di rangkaian krim pagi dan krim malamnya ini juga ada antioksidan glutathione yang ternyata ada di seluruh rangkaian Scarlett Brightening Series. Itu adalah antioksidan yang penting banget supaya kulit kita itu tetap lebih cerah, warna kulit pun jadi lebih rata ya, karena kita selalu akan ada serangan dari radikal bebas dari aktivitas sehari-hari. Jadi kita perlu banget yang namanya perlindungan antioksidan biar tetap awet muda. And so far kandungan aktifnya itu oke banget sih, karena mengandung antioksidan seperti glutathione, vitamin C, vitamin E, dia juga ada lavender water di dalamnya supaya kulit tetap calm and relax, dan bahan-bahan lainnya yang memang bikin kulit jadi lebih cerah, nggak kusam ya. Ingat, pori-pori tetap mengecil ya, and then lebih kenyal, lebih awet muda lah pokoknya ya, dan selalu terhidrasi. Karena ingat, kalau kulitnya dehidrasi itu lebih gampang keriput. Kalian cobain sendiri aja, buktikan apakah kata-kata aku ini bener nggak. Oke, kembali ke topik, kita akan bahas tuntas mengenai kolagen. Kolagen adalah sejenis protein yang memegang peranan penting untuk kesehatan sendi dan kulit kita. Jadi bahan dasar utama dari kulit, otot, sendi, dan ligamen itu adalah kolagen loh. Dan akhir-akhir ini suplemen kolagen lagi booming banget ya, karena memang orang-orang mulai menyadari betapa pentingnya yang satu ini. Yuk kita bahas apa sih manfaat si kolagen ini. Nomor 1 tentunya buat kulit ya. Kandungan 3/4 dari kulit kita itu adalah kolagen, oke? And kolagen inilah yang bikin kulit tetap kenyal, tetap elastis. Semakin kita menambah usia, terutama mulai 20 ke atas, produksi kolagen itu semakin menurun. Kayak kenapa lama-lama ya kulit jadi cepat keriput dan kendur. So kalau mau kulitnya nggak gampang kering, tetap awet muda, make sure asupan kolagen kalian ini cukup ya. Kita butuh minimum 10 gram kolagen setiap harinya. Lebih bagus, tapi disesuaikan dengan usia dan berat badan juga. Yang kedua, kolagen menjaga kesehatan sendi kita. Di antara sendi kita itu adalah yang namanya cartilage yang seperti karet ya, seperti di sini, di lutut, di bahu. Nah itu isinya itu kolagen. Semakin kolagennya berkurang, selain dari produksi tubuh kurang, asupannya nggak ada, itu apa yang akan terjadi? Semakin bertambah usia, yang ada ya sakit-sakit sendi, sakit pinggang, ya pegel-pegel, sakit lutut. Dan itu hal yang sangat umum terjadi di usia menua ya, dan bahkan umur 30-an ke atas pun sudah mulai merasakan itu. Atau sendi-sendi yang kaku di jari, mungkin itu karena kekurangan asupan kolagen. Kita lebih jarang mendengar penyakit tulang ya, sakit tulangnya, tapi lebih sering kalau yang sakit sendi ya, pegel-pegel, nggak enak, dan mudah capek. Ya itu mungkin aja kolagen di dalam sendi kalian itu sudah menipis.
Manfaat kolagen yang ketiga, kolagen bikin tulang lebih kuat. That's right, tulang. Ternyata struktur tulang kita ini isinya sebagian besar adalah kolagen. Dengan menjaga asupan kolagen yang cukup dalam tubuh dapat membantu menghindari kita dari kekeroposan tulang, salah satunya osteoporosis. Karena buat saya, awet muda itu bukan hanya kulitnya aja yang kinclong atau glowing, tapi kita juga harus berasa fit ya, nggak cepat lemes, cepat capek, tetap bisa berolahraga dan berrutinitas tanpa halangan. Yang keempat, kolagen itu membantu meningkatkan massa otot. Nah ini dia bagi yang suka olahraga, bodybuilding, strength training, otot itu penting banget buat wanita ya. Jadi bukan hanya pria aja, semakin beranjak usia, massa otot wanita pun harus ditingkatkan. Nah ini mungkin saya akan bahas di video yang lainnya, karena kalau kita massa ototnya menurun, itu pembakaran lemak juga akan semakin menurun. Yang kelima, nah di dalam tubuh kita ini kan ada yang namanya pembuluh darah, arteri, yang semuanya terhubung dari jantung dan seluruh tubuh. Ternyata si kolagen membantu memperkuat struktur dari si pembuluh darah arteri kita loh. Karena kalau kolagen di dalam tubuh semakin berkurang, elastisitas kekuatan dinding arteri pembuluh darah kita ini juga semakin melemah. Jadi kalau kadar kolagennya di dalam tubuh bagus, jantung kalian pun jadi lebih sehat juga. And bonusnya dari kolagen untuk jantung kita juga membantu menurunkan kolesterol HDL ya, the good cholesterol. Yeay. Berikutnya, kolagen juga bagus untuk kesehatan rambut dan kuku. Dan ini salah satu yang paling penting, yaitu kesehatan sistem pencernaan kita, our gut health ya. Dinding-dinding usus kita ini butuh kolagen biar tetap bagus dan kuat, oke? So kalau dinding usus kita nggak bagus karena kolagennya kurang, gaya hidupnya nggak bagus, makan sembarangan, itu yang bisa terjadinya berlubang. Oke, so begitu pentingnya ya, dan kalian harus tahu sistem pencernaan kita juga adalah sumber imunitas tubuh. So you really need to take good care of your gut health. Jadi kalian perlu banget menjaga sistem pencernaan kita, jangan dianggap remeh. Dan sekarang gimana nih cara dapetin sumber kolagen yang baik? Secara natural, kolagen itu memang sejenis protein, tapi nggak sesimpel itu ya. Dengan kita makan daging ayam, telur putih, berarti kita udah dapat kolagen. Nggak seperti itu. Kolagen memang struktur protein itu beda, dan biasanya ditemukan di sumber makanan seperti bone broth. Itu salah satu yang terkenal. Cuma ribet banget bikinnya ya kan, dan molekul bone broth itu masih terlalu besar dan penyerapannya jadi lebih sulit. Jadi memang ada trik-triknya untuk memilih sumber kolagen yang bagus, karena kita mau kolagen yang masuk ke tubuh kita juga bisa terserap dan menjalankan fungsi dengan benar ya kan. Ini dia beberapa sumber kolagen yang baik ya. Kalau dari telur itu lapisan film yang ada di antara cangkang dan si telur putihnya kan biasanya seperti ada lapisan yang tipis banget, itu adalah kolagen, tapi ribet juga kan. Dan kemudian ikan salmon, sumber kolagen. Dan saya sendiri tentunya mengambil extra collagen supplements untuk make sure kalau kolagen di tubuh saya ini cukup ya. Kadang dari makanan itu kurang cukup karena kandungannya itu sedikit-sedikit, sedangkan kalau makannya kebanyakan ya akhirnya jadi kalori berlebih, itu jadi batu sandungan juga kan. Belum lagi jenis-jenisnya, ternyata ada kurang lebih 28 jenis kolagen loh, dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Salah satu yang paling umum adalah tipe 1, 2, 3, dan 4 ya. Jadi ada beraneka ragam dengan fungsinya masing-masing. Dan salah satu yang paling penting adalah tipe 1 karena dia banyak untuk mengcover untuk kulit seluruh tubuh ya, untuk anti-aging ya. Jadi kalau yang pengen kulitnya awet muda harus dapat kolagen tipe 1-nya. Kurang lebih 90% kolagen di dalam jaringan tubuh kita adalah tipe 1. Tips memilih suplemen kolagen. Number 1, yang prosesnya terpercaya. Pertama, yang lebih baik tuh kalau misalnya sumbernya dari sapi, pilih yang grass fed, yang sapinya makan rumput bukan biji-bijian.
Terus pilih yang sejenis kolagennya adalah hydrolyzed collagen atau disebutnya juga sebagai collagen peptides. Hydrolyzed collagen artinya kolagennya sudah dipecahkan menjadi lebih kecil-kecil sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Karena kalau kolagennya molekul yang masih besar, ya akhirnya membebani pencernaan kita juga untuk memprosesnya, dan yang diserapnya juga jadi lebih sedikit. Dan buat kalian yang penasaran apakah ada sumber kolagen vegan? Absolutely no. Ya, kolagen itu semua dari animal based protein, sapi, ikan, ayam, pork, and tentunya kalian bisa pilih yang halal. Kalau ada produk yang bilang ini sumber kolagen tapi vegan, itu jangan dipercaya. Oke, yang plant-based source itu lebih untuk mensupport produksi kolagen di dalam tubuh. Tapi kalau untuk dapat ekstra kolagennya sendiri itu dari sumber hewani. Research dulu produknya, company-nya, apakah bisa dipercaya ya, apakah sumber ikan kolagennya itu dari ikan liar, bukan ikan yang diternakan. Karena ikan ternakan kalian tahu sendiri, makanannya biasanya sudah mengandung GMO. Terus boleh nggak dipakai untuk orang yang sedang hamil? In general boleh, tapi kalau mau lebih yakin lagi, mungkin tiap orang ada kondisi tertentu, lebih baik konsultasikan ke dokter dulu. Tapi in general pada umumnya kolagen itu baik sekali. Saya sendiri mengkonsumsi kolagen 10 hingga 20 gram per harinya. Dan yang saya rasakan, karena saya juga olahraganya sangat aktif, jadi saya nggak gampang capek, nggak gampang pegel, recovery otot juga lebih cepat. Yang paling berasa itu kulit aku nggak gampang kendor ya, lebih kenyal kalau aku bandingkan dengan teman-teman yang seumuran tapi tidak konsumsi kolagen. Itu beda ya, bukan akunya menyombongkan diri. Ini hanya dari pengalaman pribadi dan kalian harus ngerasain ini. Dan kolagen juga ada yang liquid, ada yang powder. Yang powder itu enaknya kalian bisa campur di kopi, bikin untuk pancake, smoothies ya. Dan banyak juga mereknya yang bagus-bagus, kalian bisa pilih sendiri. Saya sendiri juga konsumsi yang liquid and powder. Yang liquid saya ambil dari Bloom Collagen yang living, and ini top banget ya. Kalau nggak bagus, saya nggak akan sebutin mereknya di sini. So trust me. Dan kalau kalian mau dapetin produknya, tinggal email aja atau tulis di komen, and I will get back to you. Jangan anggap remeh kandungan kolagen ini ya. Bukan hanya supaya cantik aja loh, pria pun perlu biar rambut nggak rontok, oke? Kulit tetap bagus, nggak cepat kering. Intinya semua hal di dalam bidang keawet mudaan and juga sendi, otot kita, tulang kita ya, itu kita perlu banget yang namanya kolagen. Oke, itu aja untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen, atau usulan untuk topik berikutnya tulis juga di komen. And stay happy, stay healthy, and stay fit ya. Terus berolahraga, gaya hidup sehat, dan makan sehat. Sampai jumpa di video berikutnya bersama saya Maria, hanya di channel Maria's Habits. Bye!